Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ningtyas, asal saya dari Kabupaten Malang. Saya merupakan mahasiswa PPG Universitas PGRI Madiun, gelombang 1 tahun 2022. Berikut ini adalah video peer teaching saya yang saya lakukan sistem daring pada tanggal 20 Agustus 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat, Ibu. Baiklah, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu. Coba, Aris pimpin berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ibu panggil ya, Reni. Ya, hadir Ibu. Hadir. Hadir, Bu. Yani hadir. Oh iya, Bu. Reni ada. Ada Bu. Padahal aku malah teman anak di luar, Bu. Sepertinya hadir semuanya ya. Coba sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya lagu. Kalian tahu lagu Pak Pos? Belum Ibu. Ya, Bu. Belum, Ibu. Ya, kalau belum tahu, Ibu punya video, nanti tirukan ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Rajin sekali Naik sepeda, ingatkan saja aku Melayani, Bisa saya tidak pilih. kering pinter. Nah, coba dari lagu tadi, apa yang bisa kalian tahu? Yang bisa angkat tangan, ayo. Pak Pos mengirim surat Ibu. Pak Pos mengirim surat, pinter. Ada lagi yang tahu? Sepedanya Pak Pos, sepeda zaman dulu, Bu. Oh, sepedanya Pak Pos, sepeda zaman dulu, pinter. Oh iya, nak. Sebelumnya, maaf, ini hari ini kan masih di bulan Agustus. Coba kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka dulu ya. Ayo Nurun, pimpin penyanyi lagu Hari Merdeka. Iya, Bu. Teman-teman, marilah kita bernyanyi Hari Merdeka. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. 17 Agustus itulah hari lahirnya bangsa Indonesia. Ya, terima kasih Nurul. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak kembali Ya, lagi Bu. ke lagu tadi ya. Ada Pak Pos yang sedang mengantarkan surat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang formulir pengiriman barang dalam negeri dan merintis wirausaha. Tujuannya kalian bisa nanti suatu saat kalau disuruh mengirimkan barang oleh orang tuanya tidak mengalami masalah. Dan kalian juga kalau sudah dewasa bisa merintis wirausaha.
Nah, sebelum kita lanjutkan ke kegiatan berikutnya, Ibu bagi dulu ke kelompok-kelompok ya. Satu warna, ada 3 warna. Coba yatim bagikan warna ini anak-anak nggih. Yatim tolong bagikan kartu warnanya ke anak-anak ya. Kartu warna 5 anak. Yatim rame sendiri, Bu. Ya, yatim, ayo coba perhatikan Ibu dulu. Saya bagi ya, Bu ya. Nah, Bu ya, Guru, saya izin ke kamar mandi ya, Bu. Bu Novi, izin. Nah, Nana, sekarang sudah pegang warna. Sekarang coba kalian mengelompok sesuai warnanya. Ibu beri waktu 5 menit, harus sudah duduk di tempat sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Sudah, Bu. Sudah, bagus. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Ibu punya gambar. Gambar ini apa yang Paketan. kalian ketahui? Saya punya apa ini, anak-anak? Bingkisan, Bu. Paket, Bu. Bingkisan. Nah, bingkisan Paket, Bu. ini, iya, paket. Bingkisan ini adalah bingkisan yang mau saya kirimkan ke saudara saya di luar kota. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Nah, kegiatan itu nanti kalian bahas dalam kelompok yang akan Ibu bagikan LKPD-nya ini ya. Anak-anak harus menyiapkan alat yang dibutuhkan seperti pensil, ballpoint, terus nanti kalian diskusikan hal apa yang akan kalian lakukan apabila kalian ingin mengirim barang kepada saudara kalian di luar kota. Jangan lupa ya, yang terpenting adalah kalian menuliskan data pengirim dan data penerimanya sesuai yang kalian lakukan dengan lengkap. Coba ada yang belum jelas dengan apa yang saya sampaikan? Jelas. Sudah jelas semua ya? Bu. Kalau sudah jelas, silahkan kerja kelompok. Ibu beri waktu 25 menit. Silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah habis waktunya, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Silahkan mengerjakan. Pre-memori. Sudah, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah, sekarang silahkan kelompok yang sudah selesai, yang mau membacakan ke depan kelas siapa? Angkat tangan. Belum ada yang berani? Ayo, kalau tidak ada yang berani, Ibu tunjuk loh. Sebelum Ibu tunjuk, saya beri waktu dulu. Ayo, 1 menit dah. Siapa yang mau angkat tangan membacakannya di depan kelas? Pre-memori. Nah, anak-anak itu tadi hasil kerja kelompok dari kelompok 1. Coba sekarang ada enggak yang ingin menambahkan dari penyampaian kelompok 1 tadi? Mungkin ada yang tidak jelas, mungkin ada yang tidak sama. Silahkan angkat tangan. Tadi sudah jelas semua ya anak-anak? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekarang silahkan hasil kerja kelompoknya dikumpulkan di Ibu dulu.
Perwakilan kelompok satu saja, ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Nah, sudah anak-anak, sekarang hasil kerja kelompok sudah terselesaikan dengan baik. Coba sekarang Ibu punya gambar lagi. Duduknya nggak apa-apa, masih sendiri, masih berkelompok, tapi nanti kalian kerjanya sendiri-sendiri ya. Coba sekarang perhatikan, gambar apakah ini? Kotak kardus. Kotak kardus. Setelah itu Boneka, Bu. Boneka, Bu. Kardus dan boneka. Nah, paket yang Ibu kirim ke saudara saya di luar kota tadi, setelah dibuka, ternyata dalamnya adalah sebuah boneka. Boneka ini adalah hasil dari kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh masyarakat. Coba setelah itu Ibu punya video yang nanti kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD mandiri yang harus kalian selesaikan. Coba perhatikan videonya dulu ya anak-anak. Catat hal yang mungkin kamu anggap penting agar kamu tidak kesulitan nanti dalam pengisian di LKPD. Hanya daerah yang luas, masyarakatnya yang ramah, tapi kota Bandung kaya akan kreativitas. Salah satunya pembuatan boneka. Boneka adalah mainan yang mempunyai bulu yang lembut dan biasanya digemari oleh anak perempuan, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa. Nah, sudah anak-anak, ada yang belum jelas dari penayangan video tadi? Sudah jelas, Ibu. Rupanya anak-anak mengantuk ya. Coba kita tepuk dulu ya, tepuk semangat agar kalian tidak mengantuk. Ayo Ibu, sudah bisa kan tepuk semangat? Iya, Bu. Bisa, Bu. Coba tepuk semangat. Semangat. Tetap semangat ya anak. Nah, sekarang coba lembar kerja individu yang harus kalian kerjakan dari penayangan video tadi. Jadi sudah memerintahkan kalian untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, tuangkan catatan kalian tadi ke dalam LKPD tadi ya. Ibu beri waktu 25 menit untuk mengerjakannya. Istirahatnya kurang 4 menit, Bu. Iya, terima kasih. Nah, coba waktu kurang 2 menit lagi, ada yang belum selesai mengerjakan? Saya belum, Bu. Oh ya, ayo cepat. Ari, 2 menit lagi ya. Ya, Bu. Nah, waktu sudah habis. Nah, sekarang coba perwakilan anak yang membacakan ke depan. Siapa yang berani? Ayo. Ada yang berani membacakan? Kalau tidak ada, ayo coba Aris bacakan di depan kelas. Ya, Bu. Ya, terima kasih Aris. Saya coba beri tepuk tangan kepada Aris, teman-teman. Nah, sudah anak-anak, coba sekarang dari pembelajaran tadi, apa yang kalian peroleh? Hal apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak? Belajar wirausaha, Bu.
belajar wirausaha. Yang tadi Nurul, ada yang lagi? Sama tugas Pak Pos, Bu. Tugas Pak Pos tadi mengirim. Ya, kita belajar mengisi formulir mengirim barang ya nanti agar kalian tidak kesulitan dalam pengiriman barang. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar dengan Ibu? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk tugas di rumah kalian coba persiapkan alat-alat untuk praktek kegiatan besok ya. Jangan lupa disiapkan terus dibawa ke sekolah. Kemudian kerjakan lembar kerja yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Nah, sekarang untuk sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita bernyanyi Suwe Ora Jamu, tahu? Tahu, Bu. Ayo, Nurun, coba pimpin. Oke. Teman-teman, marilah kita bernyanyi Suwe Ora Jamu ya. Pada hitungan ketiga. Mari teman-teman. 1, 2, 3. Suwe ora jamu. Jamu godhong Suwe ora ketemu. Terima kasih Nurun. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar kita sampai selamat di rumah. Coba Aris, pimpin kembali berdoa. Arisnya masih ke belakang. Oh, Samsul saja ya. Coba pimpin. Iya, Bu. Doa. Nah, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Oke. Demikian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masukan atau kritik atau saran atau apa ya, komentar begitu untuk Bu Novi begitu. Monggo silahkan. Nggih. Ini. Bu, Pak. Iya, ngampun. Nggih. Terima kasih. Untuk menurut saya, untuk Bu Novi, langkah-langkahnya sudah sesuai, sudah urut, Ibu. Ada pembukaan sudah, persepsi sudah, tujuan pembelajaran sudah, juga sudah menguasai keadaan kelas. Ya. Tadi anak pas waktu diam, Bu Novi, langsung anak-anak ngantuk ya, seperti itu, Bu. Oke. Penutupnya juga sudah rakus. Terima kasih, Ibu. Baik, itu improvisasi gitu ya. Jadi ada improvisasinya begitu. Baik, saya ke Pak Samsul. Monggo Pak Samsul untuk komennya. Menurut saya sih sama, Bu. Bu Novi sudah melaksanakan pembelajaran dengan langkah-langkah yang sesuai dengan RPP beliau. Kemudian juga tadi tambah dengan anak-anak langsung inisiatif untuk tepuk semangat, Bu. Jadi anak-anak kembali seperti itu, Ibu, bersemangat. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pas gitu ya. Oke, saya langsung ke Bu Yanti nggih, Pak Ibu. Nampaknya komennya kan pas-pas gitu kan. Baik, Bu Yanti, monggo Bu Yanti masukan untuk dengan Bu Yanti. Terima kasih Bu Dewi. Untuk Bu Novi secara umum memang sudah bagus. Nanti ditingkatkan lagi. Di awal penyampaian kegiatan inti tadi langsung dibagi kelompok. Terus anak-anak langsung mengerjakan LKPD begitu ya Bu Novi tadi ya.
Inggih, Bu. Ya. Berarti mohon maaf kalau saya kurang anu ya, kalau salah ya. Berarti tadi sudah ada penjelasan sedikit ya dari Bu Novi untuk materi yang sebelum pembagian kelompok tadi. Tampilkan masalah, ini kan PJBL, masalahnya saya punya paket terus mau saya kirimkan ke saudara saya. Oh, iya. Anak-anak nanti kerja. Oh, nggih, sampun. Terus satu lagi dari saya untuk refleksinya karena waktunya tadi mungkin agak apa ya istilahnya sudah akan habis. Untuk refleksinya nanti ditambah lagi nggih Bu supaya nanti apa anak-anak juga lebih mengingat bahwa tadi sudah belajar apa saja, nanti ditambah sedikit lagi. Nggih. Nggih, Bu. Bu Dewi, Bu Novi, matur nuwun. Terima kasih Bu Yanti. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu atas masukannya begitu ya untuk Bu Novi, komen untuk Bu Novi. Oke, secara umum baik begitu ya. Jadi saya bisa menarik beberapa hal gitu dari apa yang sudah dilakukan gitu ya di Bu Novi tadi itu Bapak Ibu. Memang ada kalanya kita dihadapkan pada kondisi kelas yang tidak semangat. Mungkin sudah akhir-akhir, sudah di jam-jam kritis, anak-anak sudah capek dan lain sebagainya. Maka di situ tadi disisipkan ice breaking. Untuk bentuk ice breaking, monggo silahkan yang bisa dipraktikkan dengan gampang, tetapi itu bisa mengembalikan siswa pada konsentrasi. Ya mungkin tidak 100%. Paling tidak 70% konsentrasi anak kembali kita itu sudah luar biasa. Kalau di jam-jam kritis gitu ya, itu sudah luar biasa. Tapi paling tidak nanti untuk siswanya Bapak Ibu itu menjadi kondusif sehingga pada saat perekaman PPL baik begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, oke Bu Novi tadi mencontohkan satu hal pada pembentukan kelompok yang itu boleh itu loh dilakukan oleh Bapak Ibu. Jadi tidak anak-anak mari buat kelompok tidak hanya seperti itu atau tidak hanya dengan perintah anak-anak berkumpul sesuai dengan kelompok yang Bapak Ibu sebutkan atau mari kita berkelompok untuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang saya sebutkan atau yang saya tuliskan atau yang Ibu tuliskan atau yang Bapak tuliskan seperti itu. Tidak hanya seperti itu karena berkelompok itu juga bisa dilakukan dengan cara bermain begitu ya. Dan ini tentu akan lebih membuat siswa itu antusias. Permainannya tapi ingat jangan permainan yang membuat Bapak Ibu kebingungan dalam menghandle waktu. Ya. Contoh dengan membagikan bendera itu secara acak. Ya. Anak-anak diberi bendera secara acak. Yang biru berkumpul dengan biru. Kuning berkumpul kuning, biru hijau berkumpul hijau. Itu gampang. Atau dengan bermain dak, dik, duk, der. Ya, yang dak berkumpul dengan dak, yang dik dengan dik, yang duk dengan duk, yang der dengan der dan seterusnya. Nah, itu ya contoh-contoh permainan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk sedikit membuat siswa itu juga di awal sudah merasa tertarik pada pembelajaran kita. Nah, karena Bapak Ibu praktiknya ini di sekolahnya masing-masing, saya rasa itu akan jauh lebih mudah. Mengapa? Karena kan kalau misalnya satu permainan dipakai 2 guru pun itu tidak akan terulang gitu kan. Ya, karena subjeknya yang diajar berbeda. Beda kalau Bapak Ibu praktik di satu tempat bersamaan, maka tentu harus memikirkan hal-hal yang tadi sudah dilakukan itu apa, yang belum dilakukan apa, sehingga anak-anak tetap tertarik. Ya, seperti yang pernah saya bilang ketika ada mahasiswa praktikum atau guru praktik begitu, 5 orang untuk penghargaannya bintang semua, yang terjadi yang bagian jam-jam akhir itu pasti gini siswanya, bintang meneh gitu. Ya, pasti geger begitu. Enggak, maksud saya tidak lagi antusias seperti ketika mereka pertama kali melihat itu. Maka mungkin perlu dipikirkan hal-hal tentang ice breaking, kemudian tentang
bermain untuk fokus pada materi dan seterusnya itu variatif, ya, harus divariasikan. Hari pertama pakai apa, hari kedua apa, hari ketiga apa. Jadi ini sudah diskenariokan begitu Bapak Ibu. Kecuali kalau Bapak Ibu memang jago begitu ya, sudah sangat terbiasa untuk improve. Oh, ketika saya kelasnya begini maka saya begini, karena itu tidak perlu dipikir pun biasanya akan keluar secara spontan gitu. Dan anak-anaknya sudah mulai ngantuk, aduh ayo ngantuk, wes ngantuk semangat. Mungkin ini bisa dipakai. Atau kalau di TK itu saya lihat anaknya ruame, tadi bu gurunya sudah teriak-teriak, tetap tidak mematuhi perintah, maka akan kembali pada pembiasaan. Kalau di TK itu saya lihat gurunya anak saya begini, tangan dilipat, hap, udah menengcep semuanya. Seperti itu ya. Nah, yang di tempatnya Bapak Ibu apa? Begitu. Kondisikan siswa. Jadi ini hal-hal yang mungkin tips atau trik untuk pengelolaan kelas nggih. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini itu bisa menjadi sesuatu yang baru yang kita tarik pada pembelajaran kita sehingga kita mampu memperbaiki apa yang ada di sekolah setelah PPG ini. Harapannya seperti itu. Itu nggih.